Jadi Ngarsa Dalem itu pernah menjelaskan bahwa rakyat itu butuh pemimpin. Iya. Tapi pemimpin itu juga butuh rakyat. Nah, ini yang sering dilupakan. Salam Rahayu, kembali lagi di podcast Remuk Roso Putri Kedaton. Kali ini saya Bendoro ditemani oleh Mbak Hayu yang akan membahas tentang keistimewaan Yogyakarta dari segi filosofi inti. Semoga topiknya nggak terlalu berat ya Mbak, jadi mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat siang Mbak Hayu. Selamat siang. Mbak Hayu ini kakak saya yang nomor 4, yang paling banyak menghabiskan waktu satu sekolah bersama dengan saya. Kita dulu pernah nggak sih Mbak belajar kayak begini? Jadi, Aduh, kok diawali dengan jadi? dulu saya ini bagian ngajarin Bendoro baca. Ya, jadi kurang lebih waktu TK, jadi modelnya dengan buku bergambar, terus ada namanya di atas kata-katanya. Saya udah tahu nih arah kemana ini. Bayangkan anak TK, Ca-aca, dia bilang Ca-aca. BEB, dia bilang BEB. Terus bacanya apa? Lombok. Abis itu saya matur Bapak Ibu, udah aku nggak mau lagi ngajarin Bendoro baca. Ya, untuk informasi aja, saya sama Mbak Hayu ini bedanya 3 tahun. Jadi yang paling deket dengan saya, ya hanya Mbak Hayu, karena kakak-kakak yang lain umurnya sudah jauh beda. Nah, Mbak Hayu ini dari TK sudah bisa baca lancar dan baca dari koran. Dan itu Ibu selalu bilang dan selalu bangga bahwa anaknya nomor 4 sudah bisa baca sendiri umur 4 tahun nggak salah ya. 3 tahun, 4 tahun itu udah bisa baca sendiri dari pakai koran. Terus akhirnya ada inisiatif dari ibu untuk mengajarkan adiknya yang paling kecil untuk membaca, dan itulah hasilnya Lombok itu tadi ya Mbak ya. Kamu kenapa jadi curhat? Oke, kali ini kita belajar lagi bersama ya Mbak, khususnya tentang keistimewaan Yogyakarta. Tanggal 31 Agustus kemarin, kita kan baru saja memperingati sewindu Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau menurut Mbak Hayu nih, yang spesial dari Jogja itu sebenarnya apa sih Mbak? Kalau menurut aku yang spesial, yang istimewa itu sebenarnya orangnya. Ya, Jadi setuju kemarin saya. pas tanggal 31 Agustus itu kan peringatan sewindu keistimewaan itu kan ada acara di Pagelaran. Jadi ini sedikit promosi, bisa dilihat di channel YouTube-nya Kraton Jogja. Terima kasih. Melanjutkan. Jadi kemarin Ngarsa Dalem itu pangandikan. Kalau kebudayaan itu bukan hanya seni pertunjukan. Jadi yang menurutku yang paling penting itu justru filosofi yang menjadi dasar dari kebudayaan itu sendiri. Jadi akhirnya orangnya mempraktekkan filosofinya dan itu diaplikasikan keluar jadi bentuk budaya itu sendiri gitu. Jadi kayak kita tahu yang Sinuhun pertama atau Pangeran Mangkubumi itu adalah arsitek Yogyakarta. Wujud peninggalannya kan kita masih bisa lihat kayak keraton, taman sari ataupun tata ruang kota Jogja itu sendiri. Nah, dalam bangunan-bangunan atau karya seni yang diciptakan yang Sinuhun pertama itu ada nilai-nilai Jawa, itu semua ada maknanya. Ya, bahkan di dalam keraton pun tanaman-tanaman, atau bukan hanya di dalam keraton, tapi yang berada di sepanjang jalan Malioboro ataupun di sekeliling alun-alun itu semuanya juga ada maknanya. Dan juga motif-motif hiasan di keraton sampai ukirannya dan segala macam itu juga punya makna ya. Jadi pernah kita dari Tepas Tondo Yekti, kita dalam rangka bikin dokumenter untuk channel YouTube-nya kita itu pernah mewawancarai Ngarsa Dalem. Beliau itu pernah mengandikan tugas utama sebagai sultan itu adalah menjadi embodiment atau wujud dari filosofi yang ada di keraton. Jadi seperti mungkin ada yang pernah dengar Hamemayu Hayuning Bawono, seperti menjaga keserasian alam dan seluruh isinya. Sangkan Paraning Tumadi, setiap manusia itu wajib memahami dari mana mereka berasal dan mereka akan kembali kemana. Lalu manunggaling kawula Gusti. Jadi semangat gotong royong masyarakat dengan pemimpinnya. Jadi semua sebenarnya dari leluhur kita yang orang Jawa. Kalau ibarat negara Indonesia tuh falsafah inti jadi kayak Pancasila gitulah. Nah, oleh
Eyang Sinuhun pertama kemudian dijelaskan dengan keterangan tambahan seperti mangasah mingising budi, memasuh malaning bumi, golong gilik, lalu watak satrio yang ada nyawiji greget senggoh ora mingko. Gitu. Nah itu kan sebenarnya banyak sudah sering diungkapkan atau sering disebutkan kata-kata itu tadi ya Mbak, maksudnya filosofi-filosofi itu. Tapi sebenarnya kayak kapan gitu ada di spanduk gitu kan yang bilang hamemayu hayuning bawono, tapi mungkin orang-orang yang belum memahami itu juga bingung sebenarnya ini kata-kata artinya apa. Dan mungkin dengan pendatang atau anak-anak milenial yang tidak terlalu terbiasa dengan bahasa Jawa jadinya tidak bisa memahami arti dari filosofi ini. Mungkin Mbak bisa ngejelasin nggak satu-satu? Oke, coba secara lebih simpel mungkin ya. Pertama tuh hamemayu hayuning bawono. Itu kan maksudnya menjaga alam semesta, yaitu bawono, agar selalu hayu. Bukan, bukan saya, cuma maksudnya baik gitulah. Jadi agar bumi yang sudah hayu itu dibuat lebih indah, lestari, tidak dirusak. Jadi kita datang ke dunia dengan kondisi seperti apa, ketika kita meninggalkan dunia itu ya kalau bisa alamnya itu lebih indah, nggak malah dirusak kan gitu. Lalu karena orang Jawa kan juga percaya kalau kita ini berbagi dengan makhluk Tuhan lainnya, jadi kita harus menjaga semua itu tetap harmonis. Jadi jangan lupa bahwa kita itu butuh alam, tapi alam itu nggak butuh kita. Iya. Itu loh, kalau sekarang mau kitanya kalau alamnya mau mengusir semua manusianya, ya udah ada pandemi, ada bencana, selesai. Betul. Alamnya tetap ada, kitanya yang enggak. Dan kelihatan ya kan begitu pandemi ini, terus orang-orang di rumah, alamnya banyak yang jadi lebih indah dengan natural sendiri. Iya, mereka semacam jadi menuju kesembuhan gitulah. Iya. Tuh. Oke. Next mungkin sangkan paraneng tumadi. Jadi kan ini ingat dari mana kita berasal dan akan kemana setelah itu. Kalau kalau bilang secara simpel jangan lupa kita itu end up-nya pasti akan mati. Jadi nggak usah banyak aneh-aneh kan gitu. Untuk itu kita tuh perlu mangasah mingiseng budi yang artinya berlatih mengelola kepekaan. Kalau orang Jawa intinya itu ada pada rasa, sehingga kita harus bisa merasakan sebenarnya tindakan kita tuh cukup memanusiakan manusia lainnya enggak, termasuk memasuh malaning bumi, yaitu menghilangkan molo atau hal tidak baik di bumi ini. Jadi minimal tidak merugikan orang lain ataupun lingkungan sebelum hanya memikirkan masalah akhirat. Ya, jadi gitu kita sebagai manusia tidak boleh egois tentang harus kita terus yang dijaga, tapi memang lingkungan dan orang lain juga harus dijaga juga hubungannya. Gitu. Nah, lalu mungkin manunggaling kawula Gusti. Yang ini kan erat kaitannya dengan karakter Eyang Kaping Pisan, itu kan berkarakter militeristik yang kuat. Jadi dulu kan melawan penjajah ya. Lalu Pangeran Mangkubumi mengobarkan semangat golong gilik. Kalau raja dan rakyat bersatu, pasti akan terwujud cita-citanya, gitu kan. Jadi Ngarsa Dalem itu pernah menjelaskan bahwa rakyat itu butuh pemimpin. Iya. Tapi pemimpin itu juga butuh rakyat. Nah, ini yang sering dilupakan oleh si pemimpin. Kalau udah jadi pemimpin, ingatnya pada waktu mau naik. Ya, cuma maksudnya pemimpin kalau dia meninggalkan rakyat, lah arep mimpin sopo kan gitu. Nah, ini yang harus geraknya tuh barengan gitu. Jadi untuk mewujudkan itu perlu sikap watak satrio. Watak satrio itu kan ada nyawiji, greget, senggoh, orang ingko. Jadi nyawiji itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, kelakuan itu semua ya satu hal, kalau enggak kan jadinya munafik gitu. Terus greget, ya greget kalau melakukan sesuatu tuh kayak semangat, passionate, gitu kan. Jadi hasilnya tuh juga nggak setengah-setengah. Senggoh itu percaya diri tapi tanpa merendahkan orang lain. Nah itu yang agak sulit zaman sekarang. Ya, dan orang mingko itu tidak lari dari tanggung jawab. Ini penting nih kalau udah di atas dengan
janji-janjinya pemimpin kadang terus melupakan sifat yang ini nih. Cuma ya kadang pemimpin itu belum tentu yang pejabat tinggi loh. Kayak misalnya ketua kelas, dari yang kecil aja pemimpin. Itu sudah pemimpin. Jadi kalau yang kecil aja dia nggak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, ya apalagi kalau udah semakin tinggi, ya kan gitu. Nah, ternyata memang banyak sekali makna-makna ajaran dari para pendahulu kita semua ya Mbak. Dan kemudian kalau menurut Mbak Hayu, dalam memahami semua itu, manfaatnya apa Mbak? Kalau yang dulu, yang pertama-tama dikuatkan adalah pemahaman akan fondasi filosofi itu sendiri. Dari situ ternyata menjadi sumber inspirasi untuk tata kota. Misalnya wilayah Tugu, Kraton, Panggung Krapya itu mewujudkan prinsip Sangkan Paraning Dumadi. Garis imajiner Merapi, Kraton, Laut Selatan itu mewujudkan Hamemayu Hayuning Bawono. Bentuk tugu yang lama, yang sekarang ya, Golong Gilik mewujudkan prinsip Manunggaling Kawula Gusti. Masih banyak lagi tercipta karya tari, musik, acara adat, masih banyak lagi. Tapi itu semua yang kasat mata. Lebih dalam lagi sebenarnya terkait karakter, bahwa sikap kita hidup harus bagaimana dengan sesama, dengan lingkungan, atau kaitannya dengan mewujudkan harapan. Jadi mau dibawa sampai sekarang pun semuanya masih relevan. Jadi misalnya yang Hamemayu Hayuning Bawono, itu kalau sehari-hari yang paling gampang deh buang sampah tuh di tempatnya. Itu kan dari hal yang paling simpel. Kalau buang sampah aja males nyari tempat sampah atau mbok ya dibawa pulang sih. Yeah. Gimana dia bisa melaksanakan itu dalam skala yang lebih besar? Yeah. Kalau bikin usaha, dipikir itu limbahnya itu mau dibuang kemana? Packaging itu bisa di recycle apa enggak? Jadi jangan cuma eksploitatif gitu loh, harus dipikir impact-nya. Nah itu kan yang tadi dengan orang lain dan lingkungan itu tadi ya. Nanti kalau semakin tinggi kayak misalnya tata ruang gitu, ya dipikir ruang hijaunya gimana. Jangan hanya memikirkan bikin bangunan-bangunan besar, tapi ruang hijaunya itu malah ditimbun, kan gitu. Walaupun dengan sekarang peraturan yang 20% ruang hijau dan 80% bangunan itu belum berjalan dengan baik. Betul ya. Ada yang menaati, ada yang nunggu disemprit dulu. Nah terus misalnya kayak watak satria. Ini gampang deh. Itu biasanya nih yang ini netizen yang anonimus loh. Jadi Mbak Hayu kalau udah ngomongin tentang netizen tuh kelihatannya udah dari lubuk hati yang terdalam gitu ya. Jadi kayak misalnya kan tadi aku bilang kan Nyawici itu yang ada di pikiran, yang ada di mulut dan kelakuan yang diucapkan itu kan sama. Tapi kan sekarang netizen itu ada yang sengaja bikin anonimus supaya dia tuh pengennya cari ribut. Tapi nanti giliran ketemu orangnya, saya sangat gitu kan. Kalau enggak yang modelnya lagi rumpi, tahu nggak sih si A itu kemarin beli baju gini padahal dia tuh kan gendut orangnya gini. Tapi begitu si A nya datang, kamu sekarang cantik banget, kok kurusan gitu ya. Yang kita kan emang hello gitu kan gitu. Nah itu tidak mewujudkan watak satria. Jadi watak satria itu tidak harus laki-laki, perempuan, semua orang, anak-anak itu juga bisa. Gitu. Jadi diajari biar nggak munafik, intinya kan gitu. Nah kalau pengaplikasian Sangkan Paraning Dumadi itu tadi intinya jangan lupa kita itu kan akan mati gitu. Jadi Ngarso Dalem itu pernah ngendiko bahwa urusannya itu bukan hanya vertikal di mana kita hanya ngurusi tentang akhirat, tapi gimana cara mengisi semasa kita masih hidup, yaitu horizontal, memanusiakan manusia. Jadi kan istilahnya kita dengan Gusti Allah itu kan urusan private ya, tapi kalau tidak didukung dengan cara kita memperlakukan orang lain ya percuma. Toh juga semua masyarakat atau semua makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, tapi juga hewan, juga lingkungan, itu juga ciptaannya beliau yang tetap kita harus juga hargai satu sama lain. Jadi mungkin gini, kalau misalnya dulu itu tidak pernah menyebut agama, tidak pernah menyebut gender. Jadi kalau pengaplikasiannya itu ya sebenarnya apapun agamanya, apapun gendernya ya kita harus saling bisa mendukung satu sama lain, jangan merugikan.
Mak, sekarang itu kan yang agak mengkhawatirkan itu, kalau dulu misalnya nih, beda agama. Kalau dulu kan namanya menghargai itu, ya aku nggak begini karena itu tidak sesuai dengan agamaku, tidak diperbolehkan. Tapi sekarang jadinya kamu nggak boleh begitu karena itu tidak sesuai dengan agamaku. Dan itu tidak hanya dengan yang berbeda agama, yang satu agamamu kadang yang modelnya ya kamu harus begini karena kamu agamanya tuh ini, jadinya kok perihal kamu, seharusnya kan agama itu menjadi ya saya, apa yang sudah saya lakukan di alam ini, bagaimana caranya saya merawat alam ini, dan bagaimana saya merawat hubungan saya dengan Gusti Allah, seperti itu. Dan saya rasa itu juga mencerminkan bagaimana Ngesot Dalem mendidik kita dari kecil. Jadi memang kita tidak melupakan atau malah kita diharuskan untuk mengayomi orang-orang yang bisa kita sebut minoritas. Dengan perbedaan agama, perbedaan gender, ataupun apapun itu, perbedaan suku dan ras dan segala macam, itu memang terus harus kita lakukan atau perlakukan dengan sama gitu. Tidak ada yang tidak boleh kita membeda-bedakan itu. Nah, itu juga jadi salah satu moto dalam hidup saya tuh, Mbak. Jadi pada waktu saya masih SD, saya ingat saya lagi curhat sama Ngesot Dalem, terus Ngesot Dalem pangandikan, Mbak. Jadi pada waktu itu saya sedang emosi dan segala macam, lalu Ngesot Dalem pangandikan seperti ini. Kita harus mencintai orang yang mencintai kita, tapi kita harus menyayangi orang yang tidak suka sama kita. Itu saya nyari arti dari itu, ternyata ya saya mulai experiencing itu, walaupun tidak gampang loh dipraktekkan itu ya. Maksudnya dengan banyaknya sekarang media sosial dan segala macamnya itu, untuk menyayangi orang yang membenci kita atau yang tidak baik dengan kita itu juga susah loh. Tapi ternyata ini adalah salah satu dari filosofi itu, saya rasa ya. Ya emang kalau ya kamu nggak suka sama aku, ya udah, kita kan pengennya gitu ya. Iya. Mungkin itu sifat kemanusiaan kita tadi ya, Mbak. Emang kamu bukan manusia, ya wajar. Nah, kalau misalnya nih, Mbak, pengimplementasian dari filosofi-filosofi ini kepada Suryo, anakmu yang masih kecil itu gimana, Mbak? Kan walaupun Suryo masih 1 tahun nih, tapi paling tidak kan harus mulai diajarin kan dari dini gitu. Kalau urusan memanusiakan manusia, yang simple ya, kalau dia dikasih apa, biasa kan masih kan minta ini, minta itu ya, pasti aku kasihin matur nuwun, nyuwun, itu harus, meskipun dia belum bisa ngomongnya, paling enggak dia udah familiar dengan kata-kata itu. Oke. Gitu. Nah, jadi perlu nggak sih, Mbak, sebenarnya filosofi-filosofi ini dimasukkan ke dalam pelajaran konsep sekolah gitu loh? Kalau menurutku sih perlu banget, karena satu, gurunya yang ngajar mungkin sekarang belum tentu ngerti. Terus ini kan sebenarnya kayak mirip dengan peribahasa pada umumnya. Jadi misalnya kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu kan. Jadi sebenarnya ini juga bisa dimasukkan di muatan lokal dari usia dini lah, di PAUD gitu sebenarnya juga bisa. Nah, nanti ditemani dengan cara pengaplikasiannya mereka di rumah gitu. Dibiasakan mengucapkan terima kasih, nyuwun atau apa, itu kan bisa. Jadi muatan lokalnya Jogja ini pelajarannya tidak hanya melulu tentang anak sapi, anak bebek gitu kan, tapi juga ada filosofi-filosofi ini yang akhirnya diajarkan, diimplementasikan. Dan juga mungkin seperti ada apa sih amanat 5 September itu juga dimasukkan ke dalam konten muatan lokal gitu. Misalnya gitu. Bisa nggak sih ya, mungkin kayak di Bali itu kan ada pelajaran diwajibkan menari setiap hari apa, seminggu sekali selama 10 menit gitu. Itu jadi pembukanya pelajaran olahraga. Mungkin di Jogja juga bisa gitu. Bisa banget, apalagi kan kalau misalnya tarian Keraton Jogja itu kan kalau gaya Mataraman itu sebenarnya pengaplikasian dari watak satrio. Makanya kan kita nari mau yang perempuan mau yang laki itu kan pasti jejak dan ini. Jadi sebenarnya dari situ aja itu juga bisa jadi pembelajaran gitu. Tercermin juga dari tari itu, yang laki-laki itu kan tidak selalu yang
gagah, yang gitu, tapi juga ada yang lemah lembut. Jadi Ya, ada yang wataknya halusan tuh biasanya malah yang pangkatnya udah tinggi-tinggi kalau itu lebih susah yang orang. Nah, untuk pengaplikasian manunggaling kawula Gusti mungkin aku kali ini coba ngomong yang implementasi di keraton ya. Jadi kita 1 tahun 3 kali itu kan ada grebek atau kita ngeluarin gunungan. Nah, sebenarnya acara hajat dalam atau upacara di keraton sendiri itu kan intinya 3. 1 adalah doa mengucapkan terima kasih kepada Gusti Allah atas semua yang sudah diberikan. Yang kedua itu adalah pinyuwunan. Jadi permohonan atas kesehatan, kemakmuran rakyat. Nah, yang ketiga itu kan sedekah. Jadi bentuknya gunungan itu sebenarnya sedekah raja, kan kurang lebih gitu. Nah, itu 1 itu bentuk manunggaling kawula Gusti. Jadi pemimpin tidak melupakan rakyatnya. Nah, tapi namanya orang Jawa tuh banyak simbolnya. Jadi gunungan itu terbuatnya dari wajik. Wajik itu kan apa sih? Lengket gitu. Itu yang merekatkan antara pimpinan dan yang dipimpin. Dan kurang lebih gitu. Jadi semua filosofi itu kalau di Jogja ya diaplikasikan dan disimbolkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga gunungan itu kan warna-warni yang sebenarnya ada artinya masing-masing, merah, warna, segala macamnya. Nah, yang terakhir nih Mbak, ada nggak pesan yang ingin Mbak Hayu sampaikan kepada siapapun yang mendengarkan podcast hari ini? Jadi kalau untuk aku nilai-nilai ini kan universal. Jadi itu tadi bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, untuk diri sendiri dulu. Habis itu baru keluarga deh, habis itu lingkungan atau nanti dibawa ke tempat kerja. Jadi kalau udah kebiasaan dari yang hal yang kecil, melangkah ke yang hal yang lebih besar itu akan lebih mudah. Tapi kalau yang kecil aja nggak bisa, nggak usah ngomongin hal yang besar. Nah nanti kalau sudah dijalankan, akhirnya tercapai yaitu tadi embodiment, pengaplikasian filosofi itu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang membuat orang Jogja itu menjadi orang yang istimewa. Nah dari situ itu akan dampaknya kelihatan pada Jogjanya. Kurang lebih gitu. Oke, dan ini juga karena kita berdua ini sudah punya anak juga Mbak, jadi kan kita juga mempraktekkan ini di rumah dengan anak-anak kita. Walaupun mereka masih kecil, kita juga sudah mulai memupuk warisan filosofi ini gitu ya. Nah, banyak hal yang dapat dipelajari dari masa lalu untuk menata masa depan. Berbagai piwulang sejatinya banyak diwariskan para leluhur kita. Tugas kita adalah merawat dan mempelajari untuk diteruskan kepada generasi mendatang. Matur nuwun Mbak Hayu, sampun rembug bareng. Jumpa lagi untuk menyambung rasa dalam rembug rasa berikutnya. Pareng.